Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang teori basis data terdistribusi untuk mata kuliah Database 2 dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara. Tujuan pembelajaran kita kali ini nantinya kita akan bisa memahami perbedaan antara DBMS terdistribusi dan terpusat, memahami arsitektur basis data terdistribusi, memahami penyimpanan data, katalog data pada sistem terdistribusi, memahami query, join, dan optimasi query pada DBMS terdistribusi, memahami bagaimana mengubah data, melakukan logging data pada DBMS terdistribusi, memahami bagaimana menangani kegagalan pada sistem distribusi. Tipe basis data terdistribusi ada dua, yaitu homogen. Homogen adalah sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama. Sedangkan heterogen yaitu sistem di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda, baik relasional maupun non-relasional DBMS. Arsitektur basis data terdistribusi ada dua, yaitu client server dan collaboration server. Sistem client server mempunyai satu atau lebih proses client dan satu atau lebih proses server, dan sebuah proses client dapat mengirim query ke sembarang proses server. Pada collaboration server terdapat sekumpulan server basis data yang menjalankan transaksi data lokal yang bekerja sama mengeksekusi transaksi pada beberapa server. Penyimpanan data pada sistem terdistribusi. Pada DBMS terdistribusi, relasi disimpan pada beberapa tempat. Pengaksesan relasi yang disimpan pada remote site mengakibatkan biaya melewatkan pesan, dan untuk menguranginya, sebuah relasi dipartisi atau defragmentasi ke beberapa tempat dengan fragmen dikirim pada tempat di mana fragmen tersebut sering diakses, atau replika pada setiap tempat di mana relasi menjadi rebutan yang tinggi. Manajemen katalog terdistribusi. Menyimpan data terdistribusi pada beberapa tempat dapat menjadi sangat kompleks. Kita harus menyimpan data bagaimana relasi defragmentasi dan replikasi, bagaimana fragmen relasi didistribusikan ke beberapa tempat, dan di mana kopi dari fragmen disimpan. Nama setiap replika dari setiap fragmen harus ada. Untuk menemukan relasi, lihat pada katalog per site. Per site tidak pernah berubah meskipun relasi dipindahkan. Query terdistribusi. Misalnya pada dua relasi, seller dan receive. Kemudian lakukan query sebagai berikut. Select avg s.h from seller alias s where s.rating lebih dari 3 and s.rating kurang dari 7. Join pada DBMS terdistribusi. Sebagai contoh, London menyimpan 500 halaman seller dan Paris mempunyai 1000 halaman receive. Untuk menangani join pada DBMS terdistribusi harus diperhatikan ambil halaman sesuai kebutuhan. Pada suatu nested loop join di London dengan seller sebagai author dan setiap halaman seller ambil semua halaman receiver dari Paris. Jika halaman servers di London diambil sampai join selesai, halaman akan diambil sekali, tetapi asumsikan bahwa halaman reserve tidak diambil semua sampai selesai, maka biaya akan menjadi mahal. Biaya 500D plus 500 dikali 1000 D plus S. D adalah biaya membaca dan menulis halaman, S adalah biaya pengiriman halaman. Jika query tidak dikirim ke London, harus menambahkan biaya hasil pengiriman ke query site. Dalam suatu pengerjaan inner nested loop di London, ambil tupelo reserve yang sesuai ke London sesuai kebutuhan. Pengiriman ke suatu tempat. Kirimkan reserve ke London. Biaya 1000S plus 5000D semi join. Biaya sama dengan 3 dikali 500 plus 1000.
Jika ukuran hasil sangat besar, lebih baik mengirimkan kedua relasi ke kursor Z dan kemudian lakukan join. Semi-join, teknik ini ditunjukkan untuk mengurangi jumlah tupelo receives yang dikirim. Idenya terdiri dari langkah-langkah berikut. Yang pertama, di London, proyeksikan seller ke kolom join dan kirimkan ke Paris. Di Paris, lakukan join dan proyeksi seller dengan reserve. Hasil join disebut reduksi dan reserve dengan seller. Kirimkan reduksi reserve ke London. Pada London, join seller dengan reserve yang sudah direduksi. Teknik belum join juga ditunjukkan untuk mengurangi jumlah tupelo receive yang dikirim. Misalnya dari langkah-langkah berikut ini. Di London, hitung sebuah bit vektor dari beberapa ukuran K. Nilai kolom hasil join mempunyai jangkauan 0 sampai 1. Jika beberapa tupel melakukan teknik hash ke 1, set bit 1 menjadi 1. Dari 0 sampai ke 1, kirimkan bit vektor ke Paris. Di Paris, lakukan passing setiap tupel reserve dengan cara yang sama dan abaikan tupel yang melakukan hashing ke 0 di bit vektor seller. Hasil disebut reduksi reserve bit seller. Kirimkan bit vektor hasil reduksi reserve ke London. Di London, join seller dengan hasil reduksi reserve. Bit vektor biaya pengiriman lebih murah jika lebih efektif. Optimasi query pada DBMS terdistribusi. Perbedaan optimasi query pada sistem terdistribusi dan sistem tersentralisasi. Pertama, biaya komunikasi harus dipertimbangkan. Kedua, otonomi tempat lokal harus diperhatikan. Yang ketiga, menggunakan metode join terdistribusi yang baru. Mengubah data terdistribusi. Synchronous replication. Semua kopi dari relasi yang dimodifikasi atau fragmen harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Asynchronous replication. Kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data. Produksi saat ini mengikuti pendekatan ini. Logging pada sistem terdistribusi. Untuk menangani penguncian objek pada beberapa tempat menggunakan cara sentralisasi, yaitu satu tempat melakukan semua penguncian dan membuka kunci untuk semua objek. Primary copy. Semua penguncian untuk satu objek dikerjakan pada tempat primary copy dari objek tersebut. Untuk membaca, membutuhkan akses ke tempat terkunci sebagai tempat di mana objek disimpan. Terdistribusi penuh. Penguncian untuk suatu copy dilakukan pada tempat di mana copy disimpan. Hal ini akan mengunci semua tempat pada saat menulis objek. Distributed recovery. Proses pemulihan pada DBMS terdistribusi lebih kompleks daripada DBMS tersentralisasi karena sebab berikut. Terjadi kegagalan yang baru, misalnya saluran komunikasi dan remote site. Jika transaksi dari suatu transaksi mengeksekusi tempat yang berbeda, semua atau tidak ada yang harus commit. Hal ini memerlukan commit protokol untuk menangani hal tersebut. Baik, sekarang kita saatnya mengerjakan soal. Yang pertama, apakah keuntungan DBMS terdistribusi dibanding dengan DBMS tersentralisasi? Jawabannya, pada basis data terdistribusi, data disimpan pada beberapa lokasi dengan tujuan untuk membuat distribusi yang transparan. Pada basis data terdistribusi, distributed data independence memakai tidak perlu mengetahui lokasi data, dan distribusi transaction automaticity, di mana tidak ada perbedaan antara transaksi distribusi dan transaksi lokal. Jika semua lokasi menjalankan perangkat lunak DBMS yang sama, sistem disebut homogen, dan itu disebut heterogen. Sedangkan tidak demikian pada DBMS tersentralisasi. Yang kedua, gambarkan arsitektur client server dan collaboration server. Arsitektur client server seperti ini untuk collaboration server. Pada arsitektur collaboration server, jika suatu transaksi dikirim ke DBMS, akan digambarkan bagaimana aktivitas tempat yang berbeda dikoordinasi. Secara khusus, gambarkan aturan manajer transaksi pada tempat berbeda, konsep atomic transaksi terdistribusi.
Ya, ini adalah gambar aturan manajer transaksi pada tempat yang berbeda. Oke, yang nomor 4, definisikan fragmentasi dan replikasi dalam hal di mana data disimpan. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen pada beberapa tempat. Replikasi berarti bahwa kita menyimpan beberapa kopi sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu atau lebih tempat. Apakah perbedaan antara replikasi sinkronus dan asinkronus? Replikasi sinkronus, semua kopi dari replikasi yang dimodifikasi atau fragmen harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Sedangkan asynchronous replication, kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data. Produk saat ini mengikuti pendekatan ini. Definisikan distribute data independence. Distribute data independence adalah pemakai tidak perlu mengetahui lokasi data tersebut. Bagaimana teknik voting dan read only write all diimplementasikan pada replikasi sinkronus? Voting, transaksi harus menulis mayoritas kopi untuk memodifikasi sebuah objek, harus membuka cukup kopi untuk meyakinkan bahwa terlihat sedikitnya satu dari kopi saat itu. Misalnya terdapat 10 kopi, 7 penulisan untuk perubahan dan 4 kopi untuk pembacaan. Setiap kopi mempunyai nomor versi. Teknik ini biasanya tidak atraktif karena pembacaan adalah hal yang biasa. Read only, write all. Penulisan lebih aman, lebih lambat dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Berikan penjelasan bagaimana asynchronous replication diimplementasikan, khususnya jelaskan maksud capture dan apply. Isu utama dalam mengimplementasikan primary site replication adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy di propaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya dipropaganda dalam 2 langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan dipropaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Apakah perbedaan antara log based dan procedural? Untuk implementasi capture, log based capture digunakan untuk membangkitkan data table. Jika hal ini dikerjakan, ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Sedangkan procedural capture, satu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan trigger mengerjakan capture. Nomor 10. Mengapa pemberian nama unik pada objek basis data lebih kompleks pada DBMS terdistribusi? Karena jika suatu relasi difragment dan direplika, setiap partisi memerlukan nama global yang unik yang disebut relation name. Manajemen katalog terdistribusi diperlukan untuk menyimpan rekaman di mana data disimpan. Baiklah, selesai untuk pembahasan kita kali ini. Saya bertemu pada pesan selanjutnya. Terima kasih.